Halo teman, masih bersama Ria Tutor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih melanjutkan pepes. Begini ya teman, pepes itu kalau saya menguraikan dengan prinsip saya, dengan dasar saya, dengan cara saya. Pepes itu seperti apa ya? Saya ingin mengambilkan beberapa contoh agar kita ini menjadi paham dan mengerti arah perpres. Ya karena kita adalah apapun video, apapun konten, apapun status kita, ya namanya di media sosial, yang namanya di YouTube, ya tetap sama kreator. Kalau aturan itu disahkan maka tetap terkena semua. Ini akan membahas lanjutan lebih ke dalam, mengumpamakan perpres itu seperti contoh. Kalau kita di hutan itu katakanlah pohonnya sudah besar, dan pohonnya itu ya memang bisa digunakan untuk bahan-bahan yang produktif seperti katakanlah furniture. Tapi ketika di hutan itu ada pohon yang lapuk, pohon yang sudah membusuk atau ingin dibersihkan supaya bisa ditanami yang baru, tetapi dengan membersihkan pohon yang lapuk tersebut, yang dibersihkan pohon yang lapuk, tapi yang tidak lapuk akan terkena. Kalau itu versi Tutor semacam itu teman. Tujuannya ingin membersihkan pohon lapuk, ya katakanlah kreator-kreator yang menyebar hoax, melanggar undang-undang ITE, yang kalau maksudnya untuk menyikapi itu, untuk membersihkan itu. Tapi di draft undang-undang itu seakan-akan seluruh kreator ini itu terkena. Jadi sebenarnya ingin menumbangkan apa namanya pohon yang lapuk, tapi yang pohon yang lain sehat pun terkena dampak perpres ini ya teman. Yang kedua, saya akan merumpamakan seperti ketika kita ingin membunuh ular yang sangat berbahaya, tetapi di pinggir ular itu banyak sekelilingnya ada hewan ayam, ada hewan kucing, ada hewan burung atau yang lainnya. Maksudnya ingin membunuh ular yang berbisa dan membahayakan bagi orang. Tetapi dalam cara membunuh ularnya pun itu mengenai ayam, mengenai hewan-hewan lainnya, itu yang terkandung di dalam draft perpres mengenai media pers ini. Itu dua perumpamaan saya. Jadi ya kalau memang tepat sasarannya untuk membersihkan para kreator-kreator yang menyebar hoax, ITE, melanggar undang-undang, ya setuju. Tapi jangan sampai kena yang kreator yang memang kreator berkarya sesuai skillnya, sesuai kontennya, yang memang kemampuannya itu ya setuju. Tapi kalau semua kena, ya kita ya tadi teman, artinya membunuh semuanya. Tujuannya untuk membersihkan yang bukan-bukan, tapi yang benar-benar pun ikut terkena. Kok bisa masalah itu? Ada AdSense yang akan bagi hasil oleh media pers. Nah ini artinya kan semua kreator kena. Mengenai hasil AdSense ini akan menipis. Ya kalau dipotongnya banyak gimana? Kalau dipotongnya separuh misalkan penghasilannya 5 juta terus separuh, ya hilang 2.500.000. Yang tadinya gajian 5 juta menjadi 2.500.000. Nah ini artinya kan kena semua. Kecuali kalau direvisi lagi, konten-konten yang pemula tidak kena, misalkan yang subscribernya 1.000 tidak kena. Yang kena pembagian hasil itu misalkan yang sudah silver button, misalnya yang sudah 100.000 subscribe, kena bagi hasil sama media per boleh. Yang masih kecil-kecil tidak kena. Nah ini agak semangat dan masih kita tetap konten dan berbagi sebuah karya apapun itu, baik tutorial, mancing, masak, mukbang. Tapi kalau semua ini terkena hantaman ini, yang baru mulai menjadi kreator,
yang sudah menjadi kreator, yang sudah punya hasil di YouTube lalu berkurang, ya akhirnya semua mati dan lemah, dan akan anggot-anggotan membuat konten kena dengan aturan tersebut. Nah ini perumpamaan semacam ini kita tafsirkan bahwa menyangkal bahwa sebuah aturan Perpres itu harus direvisi lagi, diulas kembali, jangan sampai kena kreator-kreator pemula yang memang belum punya hasil, bahkan baru mulai. Ya boleh membatasi sebuah konten, misalkan konten yang seperti apa yang ingin dibatasi, apakah video yang berkualitas itu yang bahasanya yang baik atau bagaimana, ini kan harus dijelaskan juga ya, karena di Indonesia ini kadang tiba-tiba ditandatangani, tiba-tiba sudah disahkan, ini kan sangat berbahaya. Nah kita juga yang namanya kreator kecil alias rakyat kecil mau protes di mana? Yang memperjuangkan kreator kecil itu ya mereka yang punya yang dekat dengan media per, yang dekat dengan orang-orang pejabat yang bisa membantu. Kalau orang-orang media pers, orang-orang yang punya kuasa tidak bisa memperjuangkan konten-konten kreator kecil, ya tetap aja kita ini dari dulu sampai sekarang pun, baik di dunia tidak menjadi kreator maupun apapun, tetap diinjak, karena rakyat ini dari dulu kan memang menjadi korban penindasan pemimpin negara, dari sebuah aturan. Seorang yang paling sabar itu kan memang rakyat. Memang rakyat ini ya nggak sabar, ya memang aturannya itu disabarin, ya memang ya aturnya itu. Jadi dari dulu memang sudah begitu. Demo menentang juga hal yang sama tidak bisa diterima. Jadi kita ini seakan-akan udah sempit untuk mencari uang di YouTube itu, dengan karya kita ini seakan juga akan dibatasi. Sedangkan kita ini rakyat kecil kan ingin nyari sendiri, tidak minta bantuan pemerintah, tapi seakan-akan mereka juga akan melirik hasil kita, dipintain jatah. Lah kok bisa? Lah itu AdSense disebutkan akan bagi hasil, artinya minta jatah kan, minta jatah. Ya kalau nggak minta jatah sih oke, hanya ngatur saja kontenmu harus begini, ini nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mengenai hasil di sebuah AdSense dikurangin, bayarnya motongnya gede, nah ini artinya juga mereka itu aturan-aturan yang memang pemburu rente, hanya minta jatah kepada rakyatnya lebih besar. Kita ini nyari uang sendiri aja susah, dipintain oleh negara, ini kan juga sangat keji. Oke, itu saja, semoga nanti kita bahas lagi, semoga kita ini tetap belajar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.